terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan kami sembah di atas segala-galanya. Tak terukur Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami angkat suara kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Satukan suara, angkat suaramu dan katakan, sing, oh, oh, oh.
oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini patutlah kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita. Ia senantiasa memelihara kehidupan kita semua sehingga sampai saat ini kita tetap berada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan dan bersyukur
kita boleh berada di minggu yang kedua di bulan November tahun 2020. Dan saat ini kita pun bersyukur kita akan beribadah minggu bersama dalam kasih dan anugerah Tuhan. Untuk itu meresponi kasih Tuhan dalam kehidupan saat ini, marilah kita mempersiapkan kehidupan kita untuk kita beribadah bersama. Kita mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan agar ibadah kita saat ini boleh jadi kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu pada kesempatan ini atas nama Badan Pimpinan Sidang, Pimpinan Majelis Sidang KGPM Sidang Tiberias Amurang menyampaikan selamat beribadah kepada kita semua, kepada jemaat, walaupun saat ini pada jemaat masih beribadah di rumah masing-masing. Dan saat ini diundang jemaat berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saat ini kita semua terpanggil dalam kerendahan dan ketulusan hati serta menyatukan diri dalam ibadah, menyembah, mengagungkan Tuhan yang adalah Raja dan Juru Selamat kita. Kita mulaikan ibadah ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian NKB nomor 125, Ku Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Tahbisan dan salam. Ibadah kita ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Pencipta alam semesta, dan Yesus Kristus Kepala Gereja, serta Roh Kudus, Pembimbing hidup kita. Amin. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih dari Allah Bapa dan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, melimpahi kamu yang datang beribadah kepadanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara, hari ini kita telah memasuki minggu kedua di bulan November tahun 2020 dan yang menjadi tema ibadah kita pada saat ini adalah Tuhanlah yang memberi hikmat dalam menjalankan hidupmu ini. Jadi sekali lagi, tema kita dalam ibadah saat ini adalah Tuhanlah yang memberi hikmat dalam menjalankan hidup ini. Kita menyanyi bersama NKB nomor 201, Di Jalan Hidupku. Ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tak satu pun perbuatan kita tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab itu, marilah dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati, kita mengaku dosa kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami terbelenggu oleh dosa dan kesalahan kami sendiri, serta tidak mampu membebaskan diri sendiri. Kami telah berdosa kepadamu melalui tindakan dan perbuatan, serta tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati. Kami tidak mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri sendiri, serta banyak melalaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai warga gereja. Tuhan, ampuni dan baruilah serta bimbinglah kami yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Jadikanlah kami selalu bersuka cita mengikuti kehendak-Mu dan hidup dalam kebenaran, memuliakan nama-Mu yang kudus. Amin. Pemberitaan kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang kekasih, siapapun yang datang kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, maka setiap keluh yang disampaikan didengarnya, setiap jeritan diperhatikannya, dan setiap pengakuan dipedulinya. Karena kasih Tuhan Allah kita melampaui segala sesuatu, sebagaimana firman-Nya di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita sambut dengan menyanyi NKB nomor 17, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, tiada menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan berlaku dalam kehidupan kita dan persekutuan yang tercipta di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami. Oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, senantiasa kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Engkau beri bagi kami semua sebagai jemaat KGPM Sidang Tiberias Amurang untuk beribadah, memuji dan mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kami.
Walaupun ya Tuhan, di saat ini dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini, kami sebagai jemaat-Mu masih beribadah di rumah kami masing-masing. Karena itu Bapa, kami mohon kepadamu, sebagai umat ciptaan-Mu, kami sungguh memerlukan firman-Mu, agar kami mampu untuk menatap masa depan dengan penuh harapan, dan menjalani masa kini dengan sukacita dan semangat. Sekaligus juga Tuhan, kami akan menjadikan masa lalu kami sebagai pelajaran bagi kami semua, melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami semua. Bapa di surga, kami sungguh merindukan firman-Mu yang senantiasa akan menuntun kehidupan kami dan senantiasa menjadi pedoman untuk kami melangkah berjalan bersama Engkau. Terima kasih Bapa. Berkatilah jemaat-Mu yang telah mempersiapkan diri dan kehidupan mereka untuk dapat belajar dan memahami akan maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami. Hikmat-Mu Tuhan akan menjadi bagian kehidupan jemaat-Mu, dan juga hikmat-Mu akan menjadi bagian hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Buatlah kami semua mengerti dan senantiasa memahami firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami telah siap untuk belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Samuel 16 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. 2 Samuel pasal 16 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat, dengan perikop Daud bertemu dengan Siba. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba, hamba Mefiboset, mendapatkan dia, membawa sepasang keledai yang berpelana, dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Siba, "Apakah maksudmu dengan semuanya ini?" Jawab Siba, "Keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah." Kemudian bertanyalah raja, "Di manakah anak tuanmu?" Jawab Siba kepada raja, "Ia ada di Yerusalem, sebab," katanya, "pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku." Lalu berkatalah raja kepada Siba, "Kalau begitu, kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mefiboset." Kata Siba, "Aku tunduk. Biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya Tuanku Raja." Demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur oleh karena kasih Tuhan
yang senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kita, sehingga kita semua boleh ada dalam persekutuan ibadah yang senantiasa memuliakan Tuhan. Menjadi berkat bagi kita sebagai orang yang percaya, kalau kita ada dalam satu persekutuan, mengucap syukur atas setiap apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, tentu berkat Tuhan akan senantiasa menjadi bagian kehidupan kita, dan kita bersyukur di hari ini, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, masih ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk dapat memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Cinta kasih Tuhan tidak pernah lepas bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita melayani Tuhan tanpa disertai dengan ketulusan hati? Mungkin kita berpikir bahwa ketika kita melayani Tuhan, banyak orang yang akan terkagum-kagum dalam kehidupan kita. Mereka merasa kita dihormati. Bahkan pun karena kita telah melayani Tuhan, maka hidup kita diberkati Tuhan. Dan ketika kita melayani Tuhan tanpa disertai dengan ketulusan hati, itu tidaklah baik. Mungkin dalam jangka waktu yang panjang, dalam jangka waktu yang tertentu, kita bisa membangun kepercayaan orang lain terhadap kita. Namun, cepat atau lambat, orang lain pun akan mengetahui, bahkan kedok kita, motivasi kita untuk memuliakan Tuhan akan terbongkar. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, begitupun dalam dunia olahraga, seperti sepak bola misalnya, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh keterampilan dari para pemain saja, ataupun kecepatan dan daya tahan para pemain, tetapi juga ditentukan dengan strategi dari sepak bola yang ada. Yang dimaksud sini adalah bagaimana para pemain ini boleh bermain dengan baik sehingga mereka dapat memenangkan akan suatu pertandingan. Dalam kehidupan keseharian manusia menggunakan strategi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat seorang pria yang belum menikah, tentu mempunyai strategi untuk dapat merayu seorang wanita yang akan menjadi pujaannya. Dan kalaupun pedagang, mereka dapat menggunakan strategi mereka untuk dapat meningkatkan akan usaha yang mereka tekuni. Begitupun dengan tentara. Untuk memenangkan suatu pertempuran, tentu ada strategi yang mereka lakukan. Dalam Alkitab ada juga contoh bagaimana Absalom mengambil hati orang Israel dengan tujuan dia ingin menjadi raja. Karena itu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita melihat dan memperhatikan
firman Tuhan lewat pembacaan Alkitab kita saat ini dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Dalam ayatnya yang pertama, Siba, hamba Mefiboset, tiba-tiba mendapatkan Daud di saat dalam pelarian yang baru saja melewati puncak bukit. Ia membawa keledai, makanan dan minuman untuk diberikan kepada Daud dan semua pengikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah seharusnya ia harus bergabung dengan Daud dalam pelariannya? Ada apa dengan pemberian Siba saat itu? Ia tiba-tiba menjadi orang baik dan memberikan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh Daud. Memberi sesuatu yang tepat dengan sasaran saat Daud dan pengikutnya membutuhkan apa yang diberi oleh Siba. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita lihat dan perhatikan saat ini, di masa sekarang ini, kita diperhadapkan dengan pemilihan kepala daerah. Tentu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, di kehidupan kita yang ada di rumah kita masing-masing, banyak calon-calon yang datang berkunjung di rumah kita, ataupun memberikan bantuan kepada masyarakat, baik secara pribadi, ataupun kelompok, untuk dapat menarik simpati dari masyarakat yang ada. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kebaikan orang percaya seyogyanya sebagai sebuah implementasi iman. Sehingga saat kita berbuat baik kepada sesama kita, memang kita mewujudkan kebaikan Tuhan yang sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita semua. Kata firman Tuhan, jangan kamu jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Itu bisa kita baca dalam kitab Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Jadi ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, maka kita percaya kita berbuat baik terhadap sesama dengan penuh ketulusan hati. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan Alkitab kita di ayat 2 dan ayat 3 yang sudah kita baca bersama di pagi hari ini, Raja Daud bertanya, untuk apa semua pemberian ini? Dia bertanya kepada Siba, untuk apa semua pemberian ini? Dan Siba pun menjawab, untuk raja dan pengikut-pengikutnya. Dan raja menanyakan pula kepada Siba tentang keberadaan Mefiboset. Siba memberitahu bahwa ia ada di Yerusalem karena kaum Israel akan menjadikan dia sebagai raja. Ternyata kalau dengan saksama kita membaca dalam 2 Samuel 19 ayat 24 sampai 30. Dan apa yang tertulis di dalam ayat yang sudah kita baca bersama di pagi hari ini, dalam ayat 2 dan 3 adalah berita bohong. Atau itu semua adalah hoaks. Di sini Siba menipu dan memfitnah Mefiboset yang adalah tuannya. Siba menggunakan strategi hoaks ataupun kebohongan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentu kita semua setuju untuk dapat mengatakan
bahwa perbuatan Siba ini sungguh tidaklah terpuji. Demi hasrat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, Siba tega memfitnah akan tuannya. Siba berusaha untuk memanfaatkan kesempatan bagi keuntungan pribadinya. Dan tentunya seandainya Mefiboset tahu akan perbuatan Siba itu, pasti kepercayaannya terhadap Siba akan hancur. Siba entah sadar ataupun tidak sadar, dia telah menghancurkan dirinya sendiri. Dan orang seperti itu bukan tidak mungkin ada di sekitar kehidupan kita. Dan menghadapi orang yang demikian, kita semua harus belajar kritis. Jangan asal percaya seperti yang Daud lakukan. Selidiki dahulu seluruh fakta yang terkait dan kita belajar menilai segala sesuatu secara objektif. Dan yang terpenting bagi kita senantiasa meminta hikmat Tuhan untuk menjadi bagian kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Agar segala sesuatu yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita pun hidup dekat dengan Tuhan. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena tanpa hikmat Tuhan, kita tidak akan mampu untuk dapat menjalani hari-hari kehidupan kita yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua untuk dapat berbuat baik terhadap orang lain di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa kata Tuhan Yesus bagi orang-orang yang senantiasa suka berdusta? Tentu iblislah yang akan menjadi bapamu dan ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ia berkata dusta atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itu semua bisa kita baca dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-44. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya cita-cita ataupun keinginan, janganlah kita menggunakan strategi hoaks. Atau kita berdusta untuk dapat mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita menggunakan strategi dari Yosua. Sebagaimana tertulis dalam kitab Yosua 1, ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi ketika kita bertindak hati-hati, kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, maka apa yang kita rencanakan dalam kehidupan kita akan dibuat Tuhan berhasil. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, janganlah kita mempergunakan segala sesuatu
karena keinginan kita berdusta terhadap orang lain. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan Alkitab kita di saat ini dalam ayat 4, kata raja kepada Siba, "Kalau begitu, kepunyaanmulah segala kepunyaan Mefiboset." Dalam pembacaan Alkitab ini, kalau kita baca dalam 2 Samuel 9 ayatnya yang ke-8, terinformasi bahwa segala sesuatu yang adalah milik Saul dan keluarganya diberikan kepada Mefiboset. Itu karena berita hoaks dari Siba sungguh begitu meyakinkan. Tetapi Daud menyelidiki akan kebenarannya, lalu memutuskan semua harta itu dialihkan kepada Siba. Secara tidak langsung, saudara-saudara, ayat ini menyampaikan bahwa Daud tidak menguji akan kebenaran sebelum memutuskan pemindahan akan suatu hak. Dan hal ini mengajarkan bahwa untuk kebenaran berita, janganlah hanya mendengarkan akan sepihak saja. Tetapi kita perlu mendengarkan akan pihak yang lain untuk memastikan akan informasi yang kita terima sebelumnya. Sebab itu, pikirkan dahulu sebelum kita mengambil sebuah keputusan, supaya kita tidak akan merugikan orang lain, dan tentunya diri kita sendiri. Hiduplah takut akan Tuhan, dan kita pasti akan berbahagia. Dalam ayat 4 Siba menjawab, "Aku tunduk." Dan kalimat ini mengisyaratkan bahwa ia menerima keputusan raja, sekalipun merugikan akan tuannya. Kalimat ini pun menunjukkan ketidaksetiaan hamba kepada tuannya yang seharusnya ia layani dan ia hormati. Menempatkan harta di atas yang lain membuat orang tidak lagi mempedulikan akan saudaranya sendiri, sahabat ataupun majikan. Sebuah praktek tidak terpuji dan tentunya tidak imani, karena Siba adalah seorang pengecut. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi teladan dengan meneladani Yesus dan menaati segala perintah dan hukum Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Jika kita hidup di dalam Yesus dan melakukan segala firman-Nya, maka lenyaplah segala ketakutan dan kekhawatiran kita akan kehidupan kita. Sebab Yesus adalah jawaban dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dialah penolong yang teguh dalam kehidupan kita, sumber segala sumber kehidupan kita. Dan niscaya Dia selalu beserta kita dan memberkati kita semua dalam menghadapi akan segala persoalan kehidupan kita. Apalagi di saat pandemi saat ini yang kita hadapi. Virus corona yang masih ada di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Segala sesuatu kerinduan kita, kebutuhan kita. Kita senantiasa meminta pertolongan Tuhan. Dia tidak jauh bagi kita, Dia hanya sejauh doa dalam kehidupan kita. Karena itu, hendaklah kita semua senantiasa terarah dan tertuju kepada Tuhan segala sesuatu yang kita lakukan. Apapun dan bagaimanapun keadaan kehidupan kita, kita pasrahkan kepada Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan
dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Karena kita tahu Tuhan itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya Dia tetap setia kepada kita. Dia tetap mengasihi kita dan menyayangi kita. Dia tidak akan meninggalkan kita umatnya yang terus berharap dan bersandar kepadanya. Dan hendaknya kita semua menjadi pengikut Kristus. Menjadi sahabat yang sejati bagi sesama kita. Dan terlebih bagi kemuliaan Tuhan. Untuk senantiasa berbuat baik berdasarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nasihat firman Tuhan dalam kitab Mazmur 37 ayat 37 berkata, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kiranya firman Tuhan ini akan memampukan kita untuk tetap terus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada sikap merendahkan hati dan merendahkan diri tanpa hikmat yang dari Tuhan. Marilah kita terus mendapatkan hikmat dari Tuhan dan jangan pernah kita lepaskan. Karena itu yang akan menuntun kita semua ke jalan kebenaran. Mari kita pergunakan kehidupan kita yang berharga ini dengan takut akan Tuhan, maka hikmat Tuhan akan menjadi bagian kehidupan kita semua. Amin. Kita sambut dengan menyanyi bersama-sama dari NKB nomor 116, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Pengakuan iman, jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, dalam persekutuan dengan semua orang percaya, marilah bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, yang adalah pengakuan gereja dari segala zaman dan tempat, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus,
Marilah kita memberikan persembahan syukur, dan saat ini sambil memberikan persembahan kita menyanyi bersama-sama NKB 133, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Saat ini saya akan membacakan sampul syukur yang sudah masuk. Sampul syukur bulanan keluarga Balasondak bulan Agustus Rp25.000. Sampul syukur bulanan keluarga Balasondak bulan September Rp25.000. Sampul syukur bulanan keluarga Alingkapia bulan Agustus Rp20.000, bulan September Rp20.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Alingkapia bulan Agustus September Rp20.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Pongo Umpel bulan Agustus September Rp20.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Sondak Tambayong bulan Agustus September Rp10.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Pogaga Masahengke bulan Agustus September Rp10.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Pongo Umpel bulan Agustus September Rp20.000. Sampul syukur bulanan keluarga Pogaga Masahengke bulan Agustus Rp20.000, bulan September Rp20.000. Sampul syukur bulanan keluarga Sondak Tambayong bulan Agustus Rp20.000, bulan September Rp20.000. Sampul syukur bulanan keluarga Pongo Umpel bulan Agustus Rp20.000, bulan September Rp20.000. Sampul syukur bulanan keluarga Dandel Pangkei bulan Agustus Rp15.000, bulan September Rp15.000. Sampul syukur bulanan keluarga Ibu Vivi Lincewas bulan Agustus Rp20.000, bulan September Rp20.000. Sampul pengucapan syukur keluarga Ibu Vivi Lincewas Rp20.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Ibu Vivi Lincewas bulan Juni-Juli Rp20.000, bulan Agustus September Rp20.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Dandel Pangkei bulan Agustus September Rp15.000. Sampul syukur perpuluhan keluarga Frans Winokan Minggu tanggal 1 November Rp200.000. Sampul perpuluhan dari Penatua Irene Sondak Rp500.000. Sampul syukur hari ulang tahun dari Bapak Stefan Distal, hari ulang tahun ke-25 tahun tanggal 21 September Rp50.000. Sampul syukur bulanan keluarga Wawran Sondak bulan Agustus Rp30.000, bulan September Rp30.000. Sampul syukur bulanan keluarga Sondak Tampongangoy bulan Agustus Rp25.000, bulan September Rp25.000. Sampul syukur bulanan keluarga Stal Tambingon bulan Agustus dan bulan September. Sampul syukur bulanan keluarga Pangkei Balemuka bulan Agustus dan bulan September. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Wawran Sondak bulan Agustus September Rp20.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Sondak Tampongangoy bulan Agustus September Rp20.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Stal Tambingon bulan Agustus September. Dan sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Pangkei Balemuka bulan Agustus September. Diundang jemaat berdiri. Kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu. Ajarlah kami untuk selalu menggunakan segala pemberian-Mu menjadi alat kesaksian
dalam membangun persekutuan dan melaksanakan tugas panggilan kami sebagai gereja yang senantiasa taat berjuang dalam kasih-Mu. Jadikanlah hidup kami untuk selalu menyerahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami. Tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan dalam persekutuan ibadah kami saat ini sungguh menjadi nyata dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Engkau anugerahkan bagi kami sebagai jemaat-Mu dalam kami belajar akan firman-Mu di pagi hari ini. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkau kiranya akan memberkati jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kami semua boleh mengerti dan memahami akan maksud firman Tuhan dalam kehidupan ini. Dan Engkau juga Tuhan akan memberikan kami hikmat untuk dapat menjalani kehidupan ini. Agar apa yang kami lakukan Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Dan semuanya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan yang juga mendatangkan kebaikan bagi kami sebagai umat ciptaan. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Dari pusat sampai ke pelosok desa yang ada. Kami mohon kepadamu, hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan boleh menjadi bagian dari pemerintah kami dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Sebagaimana Engkau telah memberikan kepercayaan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah semangat kerja untuk membangun dan memajukan bangsa ini bukan hanya untuk sebagian orang saja, tetapi bagi seluruh masyarakat dan bangsa kami pada umumnya. Bapa di surga, Engkau kiranya memberkati dalam kami menghadapi akan pemilihan kepala daerah. Kiranya campur tangan Tuhan menjadi bagian kami seluruh masyarakat yang ada. Sehingga hidup rukun dan damai akan menjadi bagian kehidupan kami semua dalam kami menjalani hari-hari kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami semua untuk kami jalani. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai bangsa yang kami cintai ini. Dalam kami menghadapi pandemi virus corona ini. Bapa di surga, berilah kami kekuatan, berilah kami kesehatan, agar kami dapat menopang akan program dari pemerintah yang ada untuk dapat memutus mata rantai virus corona ini. Biarlah kehidupan kami sebagai masyarakat yang ada
senantiasa diberkati Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja yang tersebar luas di muka bumi ini. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Engkau terus campur tangan setiap hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk melayani jemaat yang ada. Engkau beri kesehatan, kekuatan, kemampuan bagi setiap hamba Tuhan yang boleh terpanggil untuk melayani Tuhan, melayani jemaat yang ada. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami berdoa untuk gereja kami, gereja KGPM. Pucuk pimpinan majelis gembala yang ada, kiranya Engkau berkati. Program-program yang ada senantiasa diberkati Tuhan. Pun kiranya Engkau akan memberkati gereja kami, KGPM Tiberias Amurang. Berkati Ketua PMS, Bapak Gembala John Sagrang Sarjana Teologi, dalam melaksanakan tugas pelayanan yang ada. Kesehatan kekuatan menjadi bagiannya. Sukacita iman melayani menjadi bagian kehidupan bagi keluarga gembala. Dan kiranya campur tangan dan pemeliharaan Tuhan terus menjadi bagian kehidupan gembala bersama dengan keluarga yang ada. Sehingga apa yang menjadi rencana kerinduan dan harapan keluarga Sagrang Ratat senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk Ketua BPS, Penatua Bapak Boy Tumiwa, dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang ada, yang diberikan Tuhan untuk dia jalani. Kiranya senantiasa Engkau beri kemampuan bagi dia. Hikmat, akal, budi, bijaksana menjadi bagian kehidupannya. Sehingga dalam tugas pelayanan yang ada, dia tetap bersyukur dan bersuka cita. Oleh karena Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kehidupannya. Biarlah Tuhan program-program yang ada dari Sidang Tiberias Amurang, program pelayanan maupun program organisasi, kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan dan semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pelayan yang ada di KGPM Tiberias Amurang. Engkau berkati kami pribadi dan keluarga kami masing-masing dalam kami menjalankan tugas pekerjaan setiap hari. Kiranya kasih sayang dan penyertaan Tuhan akan menjadi bagian kehidupan kami semua. Terlebih Tuhan, sukacita iman melayani akan menjadi bahagian kehidupan kami seluruh pelayan yang ada. Dalam kami membagi waktu menjalankan tugas pelayanan, membagi waktu dengan tugas pekerjaan kami hari lepas hari. Kiranya kami tetap ada dalam genggaman kasih Tuhan. Dan apa yang menjadi rencana kerinduan, cita-cita dan harapan kami semua sebagai pelayan-Mu bersama dengan keluarga kami, senantiasa diberkati Tuhan. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat KGPM Sidang Tiberias Amurang. Engkau kiranya berkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, dibuat Tuhan berhasil. Dan apapun yang menjadi rencana kerinduan, cita-cita harapan, segala kebutuhan yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, biarlah semuanya itu ada dalam tangan kasih Tuhan. Dan semuanya itu Tuhan boleh terwujud dalam kehidupan kami sebagai jemaat KGPM Tiberias Amurang. Dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami yang Engkau anugerahkan bagi kami semua. Jaga dan lindungi kami semua, dimanapun kami pergi dan berada. Penyertaan dan kasih sayang Tuhan terus berlaku dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa.
Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh. Engkau kiranya berkati kehidupan mereka Tuhan. Engkau kiranya turut campur tangan kehidupan mereka. Dalam segala kebutuhan mereka, Engkau percukupkan Bapa. Jamahan tangan kasih Tuhan akan menjadi bagian saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Biarlah mereka boleh merasakan jamahan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasa sehat dan kuat. Dan mereka percaya itu semua berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan keberadaan kehidupan kami semua. Jemaat-Mu yang ada di KGPM Tiberias Amurang ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Sambil terus kami bermohon, Engkau kiranya yang akan memberkati bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau yang akan menjadi teman dalam kehidupan mereka. Engkau yang akan menjadi penolong dalam kehidupan mereka, dalam mereka menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengar dan sambut doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar umat-Nya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya bagi kita semua, sehingga kita boleh berada di minggu kedua di bulan November tahun 2020 ini, dan kita pun boleh beribadah bersama di ibadah minggu pagi saat ini. Bersyukur ibadah kita boleh berjalan dengan baik, walaupun jemaat saat ini masih harus beribadah dari rumah masing-masing yang diikuti lewat siaran TV kabel. Dan untuk itu atas nama Badan Pimpinan Sidang, Pimpinan Majelis Sidang menyampaikan terima kasih kepada pelayan yang telah bertugas dalam ibadah saat ini, kepada Kadim Penatua Ibu Merli Mawicere, pendamping Kadim Deken Yunita Rindo SPD, Koordinator Ibadah Merangkap Prokantor, Penatua Ibu Sarce Tumbelaka, pianis Bapak Herman Winokan, dan multimedia Pemuda Yosua Sagrang ST. Sampaikan terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati pelayanan, bahkan tugas kerja setiap hari dari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan atas nama BPS-PMS juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga Otai Rorong, khususnya Bapak Robi Otai dan Bapak Anton Yosep, yang turut membantu menopang pelayanan ibadah minggu saat ini lewat streaming siaran TV kabel. Di dalamnya juga ada Bapak Hengki, disampaikan terima kasih. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus senantiasa menjadi bagian hidup kita, menjadi bagian hidup saudara-saudara sekalian. Dan selanjutnya saat ini saya akan membacakan setoran-setoran persembahan yang masuk mulai dari tanggal 1 November sampai dengan 7 November 2020. Setoran pundi ibadah minggu tanggal 1 November, kelompok pelayanan 8 97.000, kelompok pelayanan 9 119.000,
Kelompok pelayanan 1, 171.000. Kelompok pelayanan 6, 55.000. Setoran pundi Kepel 2 ibadah minggu tanggal 25 Oktober, 51.000. Setoran pundi Kepel 2 ibadah HUT KGPM tanggal 29 Oktober, 67.000. Setoran pundi Kepel 1 ibadah minggu tanggal 25 Oktober, 150.000. Setoran pundi Kepel 1 ibadah HUT KGPM tanggal 29 Oktober 55.000. Setoran pundi Kepel 9 ibadah minggu tanggal 25 Oktober 122.000. Setoran pundi Kepel 9 ibadah HUT KGPM 29 Oktober 140.000. Setoran pundi Kepel 9 minggu ketiga Oktober 75.000. Setoran pundi Kepel 8 ibadah HUT KGPM 29 Oktober 100.000. Setoran pundi Kepel 8 ibadah minggu 25 Oktober 92.000. Setoran pundi Kepel 8 ibadah HUT Bapak Hengki Dien 138.000. Setoran pundi Kepel 8 ibadah HUT Ibu Wel Makaleu 42.000. Setoran pundi Kepel 6 ibadah HUT KGPM 29 Oktober 54.000. Setoran pundi Komisi Anak minggu keempat Oktober 78.000. Setoran pundi Komisi Anak minggu pertama November 51.000. Dan saya akan membacakan rekapitulasi untuk saldo bulan September 22.866. Maaf, 22.866.482 rupiah, dan penerimaan sampai dengan 7 November 2020 2.292.000. Penerimaan pengeluaran sampai dengan 7 November 3.995.200. Saldo 21.163.282 rupiah. Saldo kas harian 5.282.064 rupiah dan saldo bank 15.881.218 rupiah. Demikian, dan selanjutnya informasi untuk petugas ibadah minggu tanggal 8 November 2020. Minggu depan menjadi Kadim Penatua Ibu Wel Helena Thomas, P1 Penatua Marklov Umbo, P3 Penatua Dr. Anda Ane Keturangan, Koordinator Ibadah Penatua Aldi Watupongo SE, Prokantor Diaken Pondok Mandalika, Pembaca Warta Penatua Yuri Kebangki SPY MAP. Dan informasi untuk ibadah komisi, Kepelsus Lansia dan kelompok pelayanan di minggu berjalan ini, untuk Komisi PKB dan WKI dilaksanakan setiap hari Senin jam 6 pagi. Kadim Diaken Yohan Winokan, Prokantor Penatua Yuri Kebangki SPD MAP, pendamping BPS PMS, Diaken Yunita Rindo SPD dan Penatua Anace Pangke. Ibadah Komisi Pemuda dan Remaja Sidang dilaksanakan setiap hari Selasa jam 6 pagi. Kadim Diaken Ferry Tumiwa, Prokantor Diaken Pondok Mandalika, pendamping BPS PMS Penatua Doni Runtuene dan Penatua Alce Sondak SE. Ibadah Kepelsus Lansia dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 pagi. Kadim Penatua Foni Bala, Prokantor Penatua Sarce Tumbelaka, pendamping BPS PMS Penatua John Lima Sehengke dan Penatua Yoke Tampi. Ibadah kelompok pelayanan 1 sampai dengan 9 dilaksanakan hari Kamis jam 6 pagi. Kadim Penatua Doni Runtuene, Prokantor Penatua John Lima Sehengke, pendamping BPS PMS Penatua Aldi Watupongo SE dan Penatua Sarce Tumbelaka. Kepel pendamping, Kepel 8 dan Kepel 9. Dan sekaligus juga diinformasikan bagi petugas ibadah untuk kiranya dapat mengambil bagian dalam persiapan pelayanan minggu berjalan ini sebentar jam 5 sore di rumah gereja. Dan saat ini saya akan membacakan daftar hari ulang tahun di minggu berjalan ini. Hari ulang tahun pribadi, tanggal 8 Adik Fija Sondak, Adik Tereskeya Abigail Tumbel, tanggal 9 Adik Tesalonika Duran, Bapak Rio Runtuene, tanggal 10 Adik Jess Chris Datuk Ramat, tanggal 11 Adik Marturiani Wauran, Bapak Stanley Pogaga, tanggal 13 Adik Quincy Duran, tanggal 14 Saudara Teddy Stal. Dan hari ulang tahun pernikahan, tanggal 10 keluarga Kalanto Baharu, tanggal 11 keluarga Durant Lumolos. Dan jemaat yang akan bersyukur di minggu berjalan ini,
sebentar akan didoakan oleh Kadim setelah warta gereja pada saat ini. Demikian warta gereja di ibadah minggu saat ini. Atas perhatian seluruh jemaat disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat hari Minggu. Kita akan mendoakan bagi saudara-saudara jemaat kita yang akan bersyukur di sepanjang minggu yang berjalan. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena bagian berkat yang Engkau anugerahkan bagi kami semua, senantiasa kami rasakan sampai saat ini. Kami senantiasa percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Allah yang senantiasa menolong dan memberkati kami semua. Dan di saat ini Tuhan, kami berdoa bagi anggota jemaat yang bersyukur di sepanjang minggu yang berjalan ini. Baik mereka yang bersyukur oleh karena ketambahan usia setahun dalam kehidupan mereka, pun mereka yang bersyukur oleh karena ketambahan usia 1 tahun dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bapa di surga, Engkau mengetahui keberadaan kehidupan pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Engkau yang mengetahui kerinduan dari saudara-saudara kami yang akan bersyukur di sepanjang minggu ini. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau campur tangan kehidupan mereka. Sempurnakanlah setiap sukacita yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah syukur yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Karena mereka senantiasa percaya bahwa ini semua adalah campur tangan dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Sempurnakan terus sukacita mereka dan biarlah Tuhan akan senantiasa menolong dan memberkati kehidupan mereka di setiap tugas dan pekerjaan mereka masing-masing, di dalam rencana dan kerinduan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan kekuatan akan menjadi bagian kehidupan mereka. Dan segala ucapan syukur senantiasa mereka panjatkan kepada Tuhan. Yang adalah sumber berkat di tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Ajarlah mereka Tuhan untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Apapun yang mereka rasakan dan nikmati dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang akan bersyukur di hari ulang tahun kelahiran mereka maupun di hari ulang tahun pernikahan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan menutup persekutuan ibadah di saat ini dan jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, kini kita akan kembali dalam kesibukan kita masing-masing. Namun ingat dan hayatilah pesan firman-Nya dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita menyanyi NKB nomor 188, tiap langkahku.
Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihentarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini dan selalu terus. Amin. 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 Jemaat sekalian tetap berdiri, kita menyanyi Mars KGPM. Hiduplah, hiduplah, hidup KGPM. Majulah, majulah, maju KGPM. Gereja kita, gereja nasional, gereja radikal reformasi, tetap menjunjungkan Pancasila serta mengemban ampera. Jemaatnya tetap setia bela Ibu Pertiwi dengan jiwa reformasi, maju terus pantang mundur. Tetap berjuanglah, pertahankan dan kembangkan gereja kita, dan wartakanlah terus, gembalakan segala domba-dombanya. Ayo serentaklah, bergandengan tangan maju untuk Tuhan. Hiduplah KGPM, Allah akan lindungi. Tetap berjuanglah, pertahankan dan kembangkan gereja kita, dan wartakanlah terus, gembalakan segala domba-dombanya. Ayo serentaklah, bergandengan tangan maju untuk Tuhan. Hiduplah KGPM, Allah akan lindungi selamanya. Silakan duduk dan bersaat teduh.